Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa di hari ini? Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 24 April di tahun 2025. Besar harapan kami, pemirsa dalam kondisi sangat sehat dan tidak kekurangan apa-apa. Nah, pemirsa, bantu kami untuk memberikan video terbaik di berikutnya melalui subscribe terlebih dahulu dan juga tidak lupa membagikan broadcast link YouTube ini kepada handai taulan. Sekiranya menurut pemirsa mereka perlu mendapatkan edukasi yang sama seperti yang Anda dapatkan di channel Saham Profitku ini. Dan sekali lagi, disclaimer on, bahwa apa yang kami sampaikan sekali lagi bukan ajakan membeli dan juga bukan ajakan menjual. Anda bisa menganalisa, mengkaji ulang, sehingga Anda punya pemahaman yang baik di dalam pasar modal. Dan judul kali ini adalah keberhasilan bandar dalam saham. Nah, pemirsa, secara teknis saya rasa Anda punya kemampuan yang luar biasa. Anda punya pendekatan yang bagus, cuma kemampuan luar biasa, logika yang sudah benar, on the track, itu akan rusak hanya karena beban psikologis. Nah, sehingga Anda juga bisa belajar juga bagaimana psikologis kita di dalam pasar modal, kita punya keyakinan bahwa semuanya itu akan berjalan dengan baik dengan pemahaman psikologis yang benar. Nah, kita di awal ini kita akan membahas tentang teori dan teori ini sebagai dasar fakta-fakta yang akan terjadi di lapangan. Oke, kita buka Microsoft Word ya. Jadi konsep kenaikan harga dan penurunan harga. Beberapa orang mungkin tidak mau peduli, yang penting ada insight emiten apa yang harus dijual atau dibeli. Mereka tidak tahu bahwa konsep daripada harga bisa turun dan naik ada mekanismenya. Mereka berharap mudah-mudahan naik atau mudah-mudahan turun untuk dibeli, tetapi mereka tidak mengetahui konsep mekanisme mengapa bisa naik dan mengapa bisa turun. Nah, kali ini kita akan mengulas secara singkat, Anda bisa eksplorasi sendiri dan nanti kita akan hubungkan ke emiten sebagai satu contoh apa relasi antara kenaikan dan penurunan harga. Oke, ini sengaja saya blok supaya agak lebih fokus kepada Anda. Nah, secara teori dan supply, saya buka lagi. Ini ada nomor satu ini harusnya. Bentar ya. Oke, jadi penurunan dengan kenaikan harga itu sangat bergantung ketika secara teori demand and supply. Jadi ketika demand, bid, permintaan, antrian bid ya, antrian beli itu besar, harga pasti akan naik secara teori. Ini kami tulis ya, penegasan saja supaya Anda sudah punya insting tajam ya. Yang satu B, supply, offer, atau antrian jual, atau penawaran. Ketika besar, harga pasti turun. Itu by teori aja. Ya. Nah, yang berikutnya, kita melihat secara fakta di lapangan. Secara mekanisme, harga saham naik ataupun turun, itu berdasarkan take aksi, aksi langsung, aksi mengambil aksi langsung. Jadi yang dinamakan take action itu ada dua. Jadi hajar kanan, jadi punya uang untuk membeli di atas harga pasar, atau punya lot, itu hajar kiri, menjual lot mereka di bawah daripada harga pasar. Ini disebut take aksi, aksi langsung. Ya, jadi Anda bisa mengetahui bahwa secara teori yang membuat harga saham naik ataupun turun adalah take action. Nah, jadi, oke, lanjut. Jadi aksi beli langsung itu menyebabkan harga naik. Saya besarkan ya supaya kelihatan ya. Jadi aksi beli langsung itu menyebabkan harga naik. Aksi beli langsung menyebabkan lapisan over berkurang. Sampai di sini Anda sepakat, lapisan over sebelah kanan, lapisan bid sebelah kiri. Lapisan over angkanya cenderung dari kecil ke besar. Anda perhatikan ini lapisan over dari angka kecil ke angka besar. Sementara lapisan bid, lapisan antrian beli dari angka besar ke kecil. Jadi Anda lihat ketika angka besar ke kecil habis ya akan mengecil harganya atau turun. Demikian juga di lapisan over ya. Atau kami tunjukkan sebentar. Kita tunjukkan ya. Sebab ini sangat penting sekali. Oh, terus contohnya BBRI ya. Ini contoh saja gambar.
Nah, Anda melihat ini, terlepas dari apapun, ini order book tanggal berapa kita tidak tahu, tapi yang pasti Anda sudah punya gambaran ya. Oh, tidak ada, kita back aja. Nah, Anda melihat di sini ya, sekilas Anda melihat, oh ini saja, buka. Nah, jadi dalam order book ini, Anda bisa melihat sebelah kanan. Jadi dalam order book, lapisan over itu dari kecil membesar. Itu sebabnya ketika lapisan ini habis, saya coret tandai ya. Itu sebabnya ketika ini habis, harga akan naik menjadi 4930. Ketika ini habis, harga akan naik 4940. Ketika ini habis, dilenyapkan, harga akan naik. Jadi artinya ketika lapisan over korelasi ke ini, word ini, ya Anda bisa melihat. Oh, masih ada gambar. Kita lanjutkan saja. Jadi ketika lapisan over ini menghabis, dia akan harga semakin naik. Demikian juga kalau lapisan bid ini habis, dia harga akan turun. Harga turun ya, Anda melihat ya. 4890 terus dihabisi. Ketika perkasa supply-nya atau demand-nya tertekan, harga akan habis ya. Anda punya gambaran jelas ya? Oke, sekarang kita kembali ke konsep teorinya. Nah, jadi aksi beli langsung itu menyebabkan harga akan naik. Aksi beli langsung menyebabkan lapisan over berkurang. Itu sebabnya bila lapisan over dihabisi, dilenyapkan, harga pasti akan naik. Dan itu pasti terjadi ketika akumulasi sudah terpenuhi. Biasanya ketika akumulasi sudah terpenuhi, baik secara jumlah lot, baik secara waktu, baik secara valuasi, maka akan terjadi aksi beli langsung yang betul-betul membuat lapisan overnya itu lenyap. Jadi pada saat melakukan satu create harga atau markup yang secara pasti itu jumlah volume yang ada di offer sudah sangat terbatas. Sehingga mudah bagi mereka untuk mengcreate sebuah harga yang lebih high, lebih tinggi ya, dengan sedikit volume atau mungkin bisa disebut nyaris hampir tanpa dengan volume. Jadi andai kata Bang BRI ya antrian jualnya di 3.600 itu hanya dua lot. Ini contoh saja. Lalu 3.600 karena dia fraksi 10 ya. 3.610 dia ada 10 lot. 3.620 dia ada satu lot. Anda pun dengan uang terbatas, Anda bisa memukul lapisan over itu sehingga lapisan over itu menjadi harga naik. Gampang kan? Itu teorinya. Prakteknya Bank BRI selalu di apa ini terlihat dengan ratusan ribu lot. Nah, karena akumulasi cukup, maka kredit harga dengan nyaris tanpa volume tidak terelakkan dan harga tidak terelakkan akan naik. Oke, sampai di sini kita melihat ini ada poin B. Poin B, aksi jual langsung menyebabkan harga turun. Aksi jual langsung atau bisa disebut haki, hajar kiri, itu menyebabkan lapisan bid berkurang. Aksi jual langsung itu adalah Anda memiliki lot dan Anda menjual di bawah harga pasar. Itu sebabnya bila lapisan bid ini dihabisi atau dilenyapkan, harga pasti akan turun dan itu pasti terjadi ketika distribusi. Kita kembali ke sini ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa di sini lapisan pertama adalah yang tertinggi harganya untuk over ya. Saya ulangi, lapisan pertama itu adalah harga terendah untuk lapisan over. Kami tandai karena sangat penting sekali untuk konsep Anda. Ya, Anda melihat di sini. Ya. Jadi lapisan pertama adalah agak terendah di over, lapisan kedua lebih tinggi, ketiga, keempat, dan seterusnya itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi ketika ini dihapus, saya kasih gambar deh, ini dihapus ya, ini dihapus, kasih line dan sebagainya, harganya pasti akan naik. Setuju ya? Nah demikian juga lapisan bid atau antrian beli. Ketika yang paling tinggi berada di atas, yang paling bawah berada yang paling rendah berada di bawah. Jadi ketika ini dihabisi lapisan pertama, harga akan turun. Ini dihabisi dengan distribusi, harga akan turun. Ya, Anda punya pemahaman jelas ya? Oke, kita clearkan tampilannya. Kita kembali ke konsep ini. Ya, oke. Jadi aksi jual langsung menyebabkan harga turun, aksi jual langsung menyebabkan lapisan bid berkurang. Itu sebabnya
Bila lapisan bit dihabisi atau didinamkan, harga pasti akan turun dan itu pasti akan terjadi ketika fase distribusi ya. Ini penting bagi mereka yang baru, juga bagi mereka yang ingin lanjutan. Nah, sekarang demand palsu. Demand palsu ini sebagai rekanan daripada kenaikan harga atau good news itu semakin menambah peran kenaikan harga dan di titik tertentu pasti akan terjadi proses distribusi. Kenapa mereka membuat demand palsu good news? Ya, tujuannya supaya banyak demand secara teori sudah terpenuhi. Demand besar ini maka akan naik. Tapi cara mekanisme itulah yang sudah tadi Anda lihat ya. Jadi semakin menambah peran kenaikan harga dan di titik tertentu terjadi proses distribusi. Jadi over palsu. Sebaliknya over palsu atau bad news semakin membuat peran penurunan harga semakin sempurna. Dan ketika di titik tertentu akan terjadi proses akumulasi ulang. Jadi akumulasi selalu dilakukan setelah terjadinya distribusi. Ditambah dengan over palsu, bad news, saham sampah, saham tidak berguna, sehingga menambah panik daripada pihak retail. Nah, yang berikutnya, jadi penjelasan atau istilah penting dalam kenaikan penurunan harga dalam saham. Jadi pertama, hanya ada satu jalan untuk membuat harga naik di komoditas apapun, di pasar komoditas real, seperti kelapa sawit, minyak, dan sebagainya ya. Yang membuat harga naik apa? Jumlah suplainya dihabisi atau jumlah suplainya terbatas. Jadi saya ulangi, hanya satu jalan untuk membuat harga naik, apa itu? Yaitu habisi jumlah over. Menarik ya pemirsa. Nah, yang kedua, hajar kanan. Ini gandengan terhadap over yang dihabisi. Jadi ada take over, membeli, punya uang, membeli di atas harga pasar. Jadi membeli tanpa antrian adalah aksi langsung membeli di atas harga pasar. Sederhana kalau dipelajari, cuma pelaksanaan di lapangannya ini yang harus menjadi perhatian bagi Anda. Jadi hanya ada satu jalan membuat harga turun. Apa itu? Habisi jumlah bit. Jadi jumlah bit ini Anda melihat di sini. Kalau yang sebelah ini ya, perhatian mouse-nya ketika dihabisi harga turun. Kalau ini dihabisi harga akan naik. Betul ya? Hanya ada satu jalan membuat harga turun. Apa itu? Yaitu habisi jumlah bit. Biasanya yang menghabisi jumlah bit ini bukan broker. Tak tulis saja di sini ya. Biasanya yang menghabisi jumlah bit itu bukan broker. Terus siapa terus? Ya retail. Loh, kenapa kok retail mau? Yaitu retail ya. Kenapa? Yaitu tadi retail menggunakan uang pinjaman online, pinjaman biaya rumah sakit, lalu ada tekanan dari debt collector, tagihan kendaraan, bunga bank, mau bayar uang sekolah, kebutuhan hutang piutang. Jadi mereka cut loss dengan cara apa? Pasang antrian jual tidak terjemput-jemput. Kalau namanya distribusi ya justru akan turun. Itu sebabnya retail itu yang membuat jumlah bit itu terhabisi dengan sendirinya. Oke, paham Anda? Nah, kita lihat berikutnya. Haki, hajar kiri, atau take bid itu menjual tanpa antrian. Jadi aksi langsung menjual di bawah harga pasar. Nah, sekarang mari kita lihat aktual di lapangannya. Ini seru, pemirsa. Nah, ini kami kembali bahwa channel ini menggunakan metodologi HK dan HQ. Jadi jumlah HK ini diwakili dengan ini. Anda bisa melihat tower hijau ini, ya. Saya aktifkan spotlight-nya ya, supaya Anda bisa melihat. Nah, Anda melihat ini adalah lapisan HK ya. Kalau merah ini adalah HQ. Anda melihat begitu perkasanya. Yang jadi pertanyaan kalau Anda lihat harganya sideways dari 306 ini penutupan, lihat spotlight merah ini ya. Hingga sampai ke 316. Jadi harganya cenderung sideways ya. Nah, mengapa dia sideways? Yaitu tadi, karena si market maker dalam hal ini belum siap untuk menaikkan harga, mungkin proses akumulasinya masih berjalan. Anda melihat bagaimana tidak seimbangnya, tidak apple to apple-nya antara Haki dan HK. Jadi jumlah offer yang dihabisi itu jauh lebih unggul daripada jumlah bid yang dihabisi.
Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa harga tidak naik? Nah, itulah suatu keuntungan psikologis yang kami dapatkan ketika harga tidak naik, ya kita masuk dong. Ketika harga naik, saya tidak bukan orang yang tipikal take risk. Ketika harga sudah naik, saya kejar. Saya justru lebih suka membeli ketika terjadi proses akumulasi, dan itu secara psikologis saya cukup tenang. Dan saya juga bukan orang yang tergesa-gesa dalam 1 minggu harus jual, tidak. Tidak. Jadi inilah yang dinamakan psikologis trading ya. Anda melihat sekarang ya, kita melihat satu periode sebelumnya. Kita tunggu sebentar. Jadi sebetulnya dalam dunia saham ini logika Anda sudah benar, cuma psikologisnya ini yang belum benar. Nah, kita mundur di sini ya. Kita mundur, Anda tunggu sebentar untuk 1 bulan sebelumnya. Ya, sebelumnya emiten ini kami protek dengan kehormatan kami kepada market maker, plan strategi mereka. Tapi Anda bisa melihat sebuah clue. Jadi ini emiten adalah huruf keduanya adalah rupi. Anda bisa melihat harga close-nya di sini ya. 23 April ya 316 bisa kelihatan di sini ya. 23 April 316 Anda bisa searching sendiri dan Anda akan menjumpai yang dimaksud emiten apa. Oke, sekali lagi disclaimer on, bukan ajakan membeli menjual. Sekarang kita melihat emiten ini terjadi stock split di penghujung bulan Maret. Coba kita lihat sebelumnya ya. Dari 316 di sini terjadi sideways ya 306. Jadi angkanya masih belum kemana-mana. Anda melihat di 14 Maret, di 13 Maret adalah stock split ya dengan harga 1.965 ya. Stock split ini 1:5. Yang dimaksud stock split itu adalah ketika Anda punya uang 100.000, 1:5, 1 lembar ya. Besok harinya Anda mempunyai 5 lembar, tapi nilainya 20.000, 20.000 kali 5 tetap 100.000. Itu namanya stock split. Kenapa stock split? Kita kurang paham, tapi yang pasti satu, ini untuk membuat likuiditas saham di emiten ini bisa dijangkau oleh seluruh banyak kalangan. Bayangkan ketika dia memaksakan diri tetap di 2000-an ya, sempat 2100 atau 2000 ya 2100 ya. Jelas dia akan sejajar dengan eh, emiten-emiten valuasi tinggi seperti Bank BRI dan lain-lainnya. Jadi mereka melakukan stock split ya. Jadi Anda melihat ya, memang ketika proporsi tower ini kelihatan sederhana ya, karena apa? Dia menggunakan proporsional sehingga sepertinya tidak harus lebih dominan. Tapi kalau tanggalnya saya mundurkan 14 Maret. Anda melihat seberapa besar tower yang di harga 2000-an ini. Jadi tergantung dari internet, tergantung dari saya. Nah, Anda bisa melihat ya dengan periode yang sudah saya setting mengekskludkan istilahnya 394. Ini 13 Maret kami ulangi lagi ya. Ini hanya melihat seberapa perkasanya lapisan over dibandingkan lapisan bid. Nanti akan terlihat dengan jelas pemirsa bahwa kita ini berada di titik aman ketika Anda sudah mempunyai data series atau mengikuti channel ini. Anda bisa melihat ya, kita riset sekarang, kita kembali ke bulan up to date karena yang paling penting adalah transaksi setelahnya, bukan transaksi sebelumnya. Nah, Anda melihat ya, jadi kami kasih spotlight di sini ya, supaya Anda jelas ya. Jadi sebetulnya total HK itu 3 juta lot, sementara total HQ atau lapisan bidnya dihabisi 218, saya ulangi, lapisan overnya dihabisi sebesar 3,3 juta lot, lapisan bidnya dihabisi sebesar 200 ribu lot. Jadi ketika Anda bandingkan 3 juta dibandingkan 200 ribu, ini nggak sampai 8%-nya. Dengan total valuasi 105 miliar, lapisan over dihabisi dibandingkan dengan lapisan bid dihabis 7 miliar. Ini kalau dibandingkan dia nggak sampai 7-6% ya. Anda bisa melihat ya. Oke, harga cukup sideways. Anda melihat ini juga frekuensi ya. Ini jumlah jumlah volume yang terjadi ya. Jadi jumlah volume di grafik 3 ini adalah total dari over yang match dan bid yang match. Tetapi kalau di tampilan ini hanya over yang
Hanya mereka yang melakukan HK dan hanya mereka yang melakukan HQ. Baik, sekarang kalau secara by value kita lihat di sini. Sebetulnya berapa besar tower value-nya? Kalau ini tower daripada lot-nya ya. Jadi besar harapan kami, Anda punya mindset yang benar, nggak terburu-buru, Anda bisa memanfaatkan channel itu melihat informasinya. Ini 20 miliar, ya tanggal 22 April. Ini 20 miliar, ini 19 miliar, 10 miliar, 6 miliar. Memang di tanggal 23 ini terjadi istilahnya itu jumlah HK-nya tidak terlalu terlihat ya. Anda bisa melihat di sini ya. Tapi secara overall bahwa emiten ini sudah dalam proses akumulasi yang mana lapisan overnya dihabisi tapi harga tidak naik. Karena ini memang kepentingan daripada market maker belum waktunya naik. Kenapa lapisan over dihabisi kok tidak habis-habis ya? Karena mereka memasang fake over atau antrian jual secara palsu. Nah, sekarang kita melihat broker summary-nya. Anda melihat di sini, saya scroll ke atas. Ya, jadi emiten dikuasai oleh asing, LG, Trimegah Sekuritas dengan simbol merah. Berapa total valuasi dari 24 Maret sampai 24 April? Sebesar ini 98 miliar versus 800. Wah, ini error ya, nggak apa-apa. Jadi 98 miliar versus 800 juta. Yang kedua dikuasai oleh Eksa Korindo 1,7 miliar. Sementara di sisi Haki Mets ya, itu tetap kuasai asing juga LG dan YP sebesar 800 juta dan 700 juta. Secara keseluruhan Anda bisa melihat 105 miliar ya versus di bawah 1 miliar. Jadi Anda bisa melihat 105 miliar versus 7 miliar. Jadi betul-betul nggak seimbang, nggak sebanding. Nah, kalau kita lihat hit antara take over atau hajar kanan dengan take bid hajar kiri. Kita melihat di tanggal 23 April. Nah, pemirsa bisa melihat memang sangat kecil ya dibandingkan dengan tanggal sebelumnya. 452 juta HK versus dengan 62 juta. Coba kita lihat tanggal 22-nya. Anda bisa melihat ini price demi price ya. Ini 20 triliun, 20 miliar saya ulangi versus 141 juta. Kita mundur lagi 21. 21. 845 juta kecil ya dibanding 90 juta. Kita mundur lagi. Jadi pemirsa nol hari Minggu satu minggu ya. Jadi pemirsa Anda bisa melihat bahwa HK ini adalah satu cara supaya harga saham itu naik. Tetapi yang jadi pertanyaan ketika terjadi HK terus-menerus, Anda bisa melihat di sekuritas kok. Itu simbol hijau, HK itu pasti ada. Atau simbol merah, HQ ada. Ketika grafik HK-nya dominan, Anda sudah tahu ya bahwa itu adalah akumulasi. Ketika HK terjadi dan tidak ada kenaikan harga, itu akumulasi. Jadi Anda memang Anda pertimbangkan, saya secara pribadi saya akan masuk di emiten-emiten ini dan tapi Anda harus mengumpulkan data tanggal demi tanggal. Jangan sampai terjadi HK itu hanya unggul di satu hari, sementara 2 hari sebelumnya merah, 3 hari sebelumnya merah. Anda harus memiliki koleksi data dengan cara ya Anda ikuti channel YouTube ini. Nah, baik pemirsa, besar harapan kami Anda bisa mendapatkan satu pemahaman yang benar di pasar modal sesuai dengan judulnya keberhasilan bandar dalam saham. Saya minta Anda tidak belajar mengenai teknis lagi, tetapi juga Anda seimbangkan dengan pelajaran secara psikologis, terutama tentang pengaturan ritme emosional Anda di dalam pasar modal. Sampai ketemu di video terbaik berikutnya dan salam dari channel YouTube Saham Profitku.